sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang setiap hari dia bergaul dengan Al-Quran. Bergaul. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, para guru kita mengajarkan bergaul dengan Al-Quran itu konkretnya seperti apa? Karena zaman sekarang ini mengedukasi atau mencerahkan itu harus masuk ke logika, apalagi kids zaman now. Anak-anak zaman sekarang itu ketika bisa diterima akal, bisa diterima dengan hati. Maka bergaul dengan Al-Quran itu ada tahapan-tahapannya. Kita bergaul dengan Al-Quran, ada yang sekedar tahu, kenal, akrab. Tahu itu belum tentu kenal, kenal belum tentu akrab. Tapi kalau orang sudah akrab, insya Allah pasti kenal, pasti tahu. Jangan-jangan selama ini kita sama Al-Quran cuma tahu itu Al-Quran, ditaruh di tempat yang seharusnya, tahu Pak. Ini Al-Fatihah, kita tahu. Tapi orang tahu belum tentu kenal. Orang kenal belum tentu akrab. Nah, malam hari ini kita ingin mengkaji sedikit bagaimana supaya kita bisa akrab. Karena kalau orang sudah akrab, Pak, nanti di akhirat dicariin kita pasti. Bapak Ibu yang berbahagia, andai saja di antara Bapak Ibu sudah ada yang akrab dengan saya, dari jauh saya ngelihat, saya tahu, oh ini sahabat saya, ini keluarga saya, ini saudara saya, ini teman saya. Di akhirat pun nanti Al-Quran seperti itu, Pak. Kalau kita sudah akrab dengan Al-Quran, Al-Quran yang mencari kita, surga yang mencari kita. Malam hari ini kita hanya ingin membahas bagaimana supaya kita akrab. Akrab itu ismut tafdil min qarib. Qaribun itu artinya dekat, Pak. Qaribun. Aina baituka? Kalau ada orang Arab tanya, di mana rumahmu? Baiti qaribun. Rumah saya dekat. Kalau jauh, ba'idun. Qaribun jadi bahasa Indonesia jadi karib. Makanya ada teman karib. Itu diambil dari qaribun. Kalau lebih akrab dari sekedar dekat, itu namanya akrabu. Masuk ke Indonesia jadi bahasanya akrab. Bagaimana supaya akrab, lebih dekat dengan Al-Quran? Tahapan pertama adalah memuliakan Al-Quran. Ada Quran di atas lantai, kita pindahkan ke tempat yang semestinya, di atas meja, di lemari-lemari. Itu memuliakan. Contoh memuliakan. Dulu kalau saya ngaji tahun 86-an, saya lahir tahun 79. Berarti 86 itu saya masih ngaji di madrasah. Orang tua kita dulu, kalau Bapak masih ingat, kita disuruh bawa Al-Quran itu nggak boleh ditenteng, Pak. Betul ya? Nggak boleh taruh di tas, nggak boleh digemblok, nggak boleh bawa sembarangan. Gimana bawa Al-Quran yang diajarkan orang tua kita? Didekap, Pak. Dipeluk. Saking memuliakan, itu ajaran orang tua kita dulu. Didekap. Bahkan kalau orang tua kita dulu, itu kalau mau baca Al-Quran, dicium dulu Al-Qurannya. Dia baca. Selesai, shadaqallahul azim, dia cium lagi. Betapa cinta. Orang yang memuliakan Al-Quran saja, Pak, itu jadi investasi akhirat. Bapak lihat Al-Quran, sobek-sobek lembarannya, Bapak rapihin, taruh lagi, dikasih lem sedikit, disolatin. Itu masuk kategori memuliakan Al-Quran, berpahala. Tapi jangan parkir di situ, Pak. Kalau kita mau dapat pahala yang lebih, jangan sekedar memuliakan, maka ada tahapan berikutnya supaya kita lebih dekat. Apa itu? Membaca. Pertanyaannya, baca Al-Quran itu apakah boleh dari handphone atau yang lebih baik dari mushafnya langsung? Saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu punya anak di pesantren jauh Jawa Timur, di Gontor, Ponorogo. 2 tahun belum ketemu, Covid. Rindu, berat, kangen.
Kan kalau kata Dilan Pak, kalau Bapak ngikutin filmnya, rindu itu berat Pak. Apalagi rindu sama anak, weh berat. Pertanyaannya, melepas kangen sama anak, lebih afdolnya itu, lebih utamanya di video call apa ketemu langsung kira-kira? Ketemu langsung. Kalau video call banyak resikonya Pak. Kuota mau habis, sinyal kurang, anak Bapak mukanya patah-patah Pak. Suaranya pun kita kayak teriak-teriak di tengah hutan Pak. Nggak bisa kita suapin, nggak bisa kita pangku, nggak bisa kita timang-timang. Tetapi kalau ketemu anak langsung, kangennya hilang Pak. Kita suapin, timang-timang, kita peluk, kita nangis, air mata menetes. Seperti itulah ketika kita rindu dengan Allah. Maka bacalah ayat-ayat cinta Allah dari suratnya langsung, Al-Quran, tidak dari handphone. Terus kalau dari handphone gimana Ustaz? Selama tidak ada Al-Quran nggak masalah. Tapi yang pasti pahalanya tidak lebih banyak dari kita membaca Al-Quran dari mushafnya langsung. Belum lagi kita baca Al-Quran keganggu sama notifikasi Pak. Bagus-bagus kita baca Al-Ghasyiyah. Allataga haditsul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyiyah. Notifikasi masuk, tring. Pak maaf, cicilan mobil bulan ini tolong setor. Buyar itu Pak Al-Ghasyiyah. Memuliakan, naik tahap yang kedua membaca. Yang ketiga, mengerti dan mengkaji artinya. Jadi sebaik-baiknya bacaan Al-Quran, baca 1 ayat, 2 ayat, tiap habis sholat asar kita istiqomah, lihat artinya, itu mantap. Berarti kita nggak sekedar baca, tapi kita berusaha untuk mengerti. Lalu tahap yang berikutnya, baca, mengerti, mengamalkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih, baginda Rasulullah beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita yang baca Al-Qur'an itu bukan cuma baca tapi mengerti dan mengamalkannya. Mengamalkan itu berat, Pak. Contoh, Al-Fatihah itu kan ada di Al-Qur'an, Pak. Surat pembuka. Bismillahirrahmanirrahim, lihat terjemahnya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya, Bapak sudah mengawali setiap kebaikan dengan melibatkan Allah apa belum? Kan gitu. Kalau belum berarti kita belum mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada air kita minum, nggak baca Bismillah, airnya cuma ngilangin haus. Proses minumnya tidak jadi pahala. Nasi kita makan tadi buka puasa, nasinya ngilangin lapar. Proses makannya tidak jadi pahala. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kita baca tiap hari dalam surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengawali setiap perbuatan dengan Bismillah? That's the point. Lihat ayat berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali kegiatan dengan bismillah, jangan lupa akhiri juga dengan kalimat alhamdulillah. Pak Ustadz, waktu SD kan kita diajarkan, mau bercermin ada doanya, dengar petir ada doanya. Ulama sepakat kalau kita tidak hafal doa-doanya, Pak, minimal awali dengan bismillahirrahmanirrahim, sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin kalau tidak hafal doanya. Memuliakan, membaca, mengerti, mengamalkan, masuk yang kelima, Pak. Menghafal. Kenapa menghafal tidak setelah mengerti? Kenapa posisinya setelah mengamalkan baru menghafal? Karena setiap orang bisa mengamalkan, tapi tidak setiap orang bisa menghafal. Apalagi yang sudah uzur, Pak. Umur udah kepala 6, baru ada minat menghafal juz amma. Itu susah, Pak. Qurannya kecil, hurufnya kabur-kabur terus. Ngafalin surat Al-Kafirun gak ketemu ujungnya, Pak. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadun, wala antum abiduna ma'abud. Pusing dia, sadaqallahul azim. Karena daya hafal beda-beda, maka amalkan. Setiap orang itu bisa mengamalkan, tapi dia tidak harus menghafal. Sudah 5, bergaul dengan Al-Quran. Ada yang ke-6, Pak. Yang ke-6 ini yang paling dahsyat.
Ini yang terakhir. Apa yang keenam? Ini yang keenam, yang belum menjadi tradisi kita, yang belum menjadi kebiasaan kita. Padahal poin yang keenam ini, kalau istilah orang belajar silat, ini ajian pamungkas, Pak. 5 yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau orang melakukan yang keenam, maka dapat pahala yang 5. Apa itu? Au mushafan warathahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dari Ibnu Majah. Al-Quran yang diwariskan, Al-Quran yang disedekahkan. Jadi Bapak kalau mau sempurna dan akrab dengan Al-Quran, supaya nanti di akhirat Al-Quran nyariin kita, memuliakan sudah, baca ya alhamdulillah Ustadz, sehari seayat, ngerti juga lumayan. Mengamalkan saya usahain, ngafal ya berbet-berbet gak apa-apa lah Ustadz. Tapi Ustadz, setiap saya ada rezeki, saya beli satu Al-Quran, saya datangi rumah-rumah tahfiz, saya kasih, Dek, tolong baca ini Al-Quran, hafalkan Al-Quran dari Quran yang saya sedekahkan. Ini dahsyat, Pak. Setiap huruf yang dibaca oleh santri itu, pahalanya akan terus mencari bapak, mencari ibu. Sampai pun nanti bapak sudah terkubur, tertindih tanah, terhimpit papan, pahala dari Al-Quran yang dibaca oleh santri-santri tidak ada habisnya. Al-Qurannya sudah hilang Ustaz. Al-Qurannya pun sudah hilang, tapi ketika dia hafal, tetap sampai pahalanya. Itu yang disebut dengan au mushafan warathahu. Al-Quran yang diwariskan atau ditinggalkan atau disedekahkan atau diwakafkan. Maka ini 6 tahapan cara bagaimana kita bergaul dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian. Pak, ini ringan banget Pak. Sesuatu yang gampang tapi susah, dibilang susah ya harus memuliakan, membaca, berusaha mengerti, mengamalkan, berusaha menghafal, dan ditutup dengan sedekah Al-Quran. Itulah cara kita bergaul dengan Al-Quran.